Ibu boleh perkenalkan nama dan guru sebagai apa, di mana, kayak gitu? Ya, nama saya Mika Malasari, guru SKH Madinah Kota Serang yang bertempat di Kota Serang, Ciracas. Asal saya kuliah di Guru PLB Uninus Bandung. Ya, buat pertanyaan yang pertama itu ketertarikan dari ibu apa untuk menjadi guru pendidikan khusus ini? Dulu saya emang belum tertarik untuk jadi guru. Waktu lulus SMA itu saya sebenarnya mah kerja itu berkecimpung di kecamatan, berkecimpung di pertama di SPG Karpil Roberta. Udah gitu di kecamatan 6 tahun, bagian pengembangan fasilitas daerah Kecamatan Curug. Terus terjunlah ke Nikomas, kenakan honor tuh kecil ya di kecamatan. Terjunlah ke Nikomas cuma 3 bulan. Di situ keluarga saya emang keluarga berpendidikan semua ya, jurusan pendidikan keguruan. Nah, cuman saya yang nggak kuliah gitu. Nah, mengusulkan paman-paman saya itu untuk kuliah di PLB yang didirikan oleh Provinsi Banten di SKH 02. Kelas jauh. Nah, di situ saya lagi kerja untuk berhenti sama saudara saya. Berhentilah, nggak bakalan ujungnya nggak akan sukses gitu kan. Nah, saya berusaha untuk sambil kerja di Nikomas. Cuman di kita itu kelas jauh ya dulu itu. Jadi tidak diperbolehkan untuk kuliah di sini, harus ke Bandung. Nah, boleh saya seminggu sekali ke sana ke Bandung. Setiap malam Jumat kita pergi ke Bandung untuk menempuh kuliah kelas jauh. Tapi nah di situ saya tidak diizinkan oleh pihak perusahaan, harus kuliah di Nikomas, kan ada di Nikomas juga ya kampus. Nah, sedangkan saya di sana bagian pengawas lem, jahit, sewing, tidak diperbolehkan karena udah senior gitu kan. Saya cuma 3 bulan kerja di sana. Nah, ujung-ujungnya saya tidak diizinkan untuk kuliah di sana. Saya berhenti, ibarat kabur, dijemput sama saudara saya. Disitulah saya kayak gimana, seperti kalian kan jurusan PLB ya? Enggak, kita dari PSP. Oh, PSP itu apa? Seni pertunjukan. Oh, di Untirtannya, Daus dulu itu. Dulu Daus itu seni pertunjukan, namanya apa itu di Untirta tuh? Seni pertunjukannya punya Daus itu apa itu? Lupa saya. Ya, saya terus terjunlah di PLB. Seperti apa sih anak-anak PLB itu? Ya kan? Saya nggak tertarik ngajar dulu, sama sekali nggak tertarik ngajar, enggak. Nah, udah gitu saya kuliah nggak langsung ngajar, karena saya punya rumah makan. Karena sayang lah, gaji honor berapa gitu tuh. Cuman saya kan dunia pendidikan, diharuskan untuk mengabdi. Nanti takutnya gimana ya. Pengen tahu karena kuliah itu nggak sambil mengajar juga, kita nggak tahu seperti karakter anak apa nggak tahu kan. Seperti anak autis, anak tunagrahita, Down syndrome, terus tunarungu, terus satu lagi tunadaksa, terus satu lagi tuh ada 6 kayak gitu, tunanetra kan. Seperti apa sih mereka gitu. Saya dirahit oleh SKH Samanta untuk ngajar. Tadi saya diterima di sini di SKH Negeri, cuman saya karena mementingkan usaha saya sebagai bikin rumah makan gitu, sama teteh saya yang ngelola, saya nggak ngajar, tapi harus terpaksa ngajar. Dibawalah sama teman-teman saya ngajar di Samanta berapa tahun, 6 tahun. Oh, pertama masuk kaget kan. Ada yang ngiler, ada yang bisa ngomong, ada yang tunanetra yang bisa melihat, ada juga yang tunadaksa yang bisa memegang pensil, ada yang nggak bisa jalan ya kan. Nah, lama kelamaan seminggu saya itu langsung betah saya teh. Di situ langsung betah. Oh, seperti anak inilah, lucu, menggembirakan, menyenangkan, bikin kangen orang ya kan. Saya di situ sehari 2 hari terus aja bertanya, oh seperti gini ya. Jadi saya tuh benar-benar
dari nol, nggak tahu anak seperti Aini nih, dari nol benar-benar. Terus jadi saya itu nggak pernah untuk niat untuk jadi guru. Saya itu pengen ibu rumah tangga aja. Cuman keluarga saya karena dunia pendidikan ya diharuskan lah kuliah gitu. Jadi Teteh tentang semua karakter anak autis apa semua anak ketunan? Autis. Autis aja ya. Pertanyaannya boleh. Tadi Itu udah. Udah. Ada lagi pertanyaan? Boleh. Pertanyaan yang selanjutnya tuh gimana cara ibu ngeciptain lingkungan yang Nyaman. buat anak itu? Ya, lingkungan. Saya itu Teh di autis itu di kelas saya, jujur ya, di kelas itu ada yang tunagrahita. Ada autis. Kenapa saya dicampur dengan tunagrahita? Tunagrahita kan bisa berbicara. Sedangkan autis ada yang gak bisa berbicara. Saya pengen komunikasi. Biar komunikasi secara langsung sesama teman. Nah, saya minta ke pengawas ataupun ke wali kepala sekolah ataupun ke yayasan, minta berapa anak yang tunagrahita supaya berkomunikasi secara langsung, nggak melalui guru aja, dengan teman. Jadi kenyamanan anak itu, emang anak autis sebenarnya tidak bisa mendengarkan suara yang ribut ataupun cat yang jreng warna-warni, nggak bisa. Terus lampu yang ngejreng juga. Pokoknya suasananya pengen nyaman, tapi nggak seprediksi itu, enggak. Ada yang autis teriak-teriak, ya kan, menangis. Ada yang autis diam, tapi ada yang autis dikasih pembelajaran itu, dikasih yang sulit aja ya, yang sulit itu akan nangis, teriak, tidak bisa, gitu kan. Nah, saya nggak maksain, didiemin dalam beberapa menit. Nanti setelah dia tenang, nanti baru saya kasih lagi. Diulang, dia kayak gitu lagi, diberhentiin lagi. Ya udah, stop, tutup buku. Biar yang lainnya nyaman, biar nggak ngedenger satu anak berteriak, yang lainnya nggak nyaman. Jadi saya diemin dulu. Tapi kalau anak autis katanya teriak pengen tidur, saya tidak. Jadi saya silakan, nggak apa-apa. Daripada ribut, daripada bikin onar, daripada mengganggu yang lainnya, lebih baik saya boleh tidur. Setelah kenyang, sudah kenyang tidurnya, sudah Bu Guru, ya udah belajar lagi ya baru. Jadi Teh nggak harus dipaksa, untuk pembelajaran harus bisa, harus selesai. Tapi sekuat kemampuan kita ya, dicoba dulu, dipaksa. Tapi kalau nggak mampu, ya udah stop. Ada anak saya autis, namanya Aisyah. Itu tidak bisa untuk dipaksa untuk belajar full, karena dia keteriak. Tidak mau, masuk ke tas, pulang. Ya udah, siapin bukunya, rapiin, biar tenang, biar nggak mengganggu yang teman yang lain. Di kelas saya ada autis, ada tunagrahita. Yang dipikir di teori harus ini nggak bisa. Kalau udah terjun ke lapangan tidak bisa. Taktik kita itu bagaimana caranya mengatasi anak supaya diam. Katanya ini nggak bisa kalau kita misalnya secara langsung terjun ke lapangan. Kan di teori mah beda ya, dengan langsung secara langsung ke lapangan beda. Terus apa lagi? Teknik dan strategi apa yang paling sering digunakan buat ngajar anak autisme itu? Teknik itu berbagai macam Teh. Teknik untuk anak itu diam, ya kan? Anak itu bisa belajar, saya udah sampaikan tadi ya. Tekniknya, medianya itu media gambar, tergantung kemampuan anak juga. Ya, seperti anak kemampuannya itu melalui gambar, kita siapkan gambar. Bisa sekarang mah lewat Google ya kan, pindah-pindah. Tapi kalau anak yang udah mencakupnya tidak melalui gambar, kita siapin yang tidak melalui gambar. Kan di autis itu ada yang bisa baca, ada yang juga enggak. Berarti yang tidak bahasa itu menggunakan strategi
media gambar. Tapi kalau yang udah bisa dibantu sedikit gambar, tapi kebanyakan tidak menggunakan gambar karena udah bisa baca. Seperti Arlan, Alvin, Babang itu udah bisa baca. Saya lagi bikin soal yang sekarang. Jadi medianya media strategis tergantung karakter anak. Kayak gitu. Banyak soalnya karakternya teh. Ada yang diem, ada yang hiper, ada yang bisa bicara, ada yang nggak bisa bicara. Banyak karakternya. Jadi kita punya strategi kayak gimana. Jadi di teori itu ini enggak. Kita terjun ke lapangan beda. Medianya semuanya hampir gambar sebenarnya. Tergantung karakter anak dan kemampuan anak. Bisa media apa aja yang teteh kasih itu, bisa media itu. Tergantung teknik kitanya kayak gimana caranya. Mungkin lanjut ya Bu ya. Iya. Tadi kan Ibu bilang kalau beberapa anak tuh kayak disesuaikan gitu ya metodenya gitu ya. Terus kayak kalau misalnya kan udah dikasih media itu gitu ya, gimana sih Ibu tahu kalau misalnya si anak itu tuh berkembang gitu dengan media yang Ibu kasih? Diulang. Oh, diulang. Diulang. Anak ini belum mampu ini. Ya, nanti besok lagi diulang lagi. Diulang lagi. Seberapa hari ini anak ini tahu pembelajaran ini. Jadi sistemnya mengulang pembelajaran. Semuanya di situ. Itu lagi sampai bisa. Nggak kayak di umum, ya kan? Nggak kayak di umum, udah itu mah udah. Kalau di kita enggak. Jadi pembelajarannya itu harus mengulang. Harus sampai bisa. Ya, seperti hewan berkaki 4. Ya kan? Apa aja ini yang dinamakan hewan berkaki 4? Nanti dia ditulis tuh atau disebutkan ya. Ini saya menerangin dulu lewat gambar. Nanti ini nih. Nanti dia bisa enggak mengulang gurunya yang tadi gitu. Tapi kalau nggak bisa, ayo besok lagi diulang sampai mampu. Di setiap mengajar tuh pasti ada tantangan terbesar dong Bu. Nah kalau menurut Ibu tantangan terbesar setelah mengajar anak-anak tuh gimana? Tantangan tentang apa dulu? Tantangan Tentang orang tua ataupun tentang apa? Anaknya. Tentang anaknya. Saya nggak ada tantangan sih untuk mengajar anak-anak itu. Tantangannya ya kita itu aja harus berusaha. Satu itu supaya diam aja. Tapi Ibu pernah kayak merasa ini nggak, kayak merasa capek gitu buat ngajar mereka karena mungkin nggak. Saya lebih baik capean di rumah daripada di sekolah. Capean di rumah. Saya mengajar anak-anak seperti itu lebih baik capean administrasi daripada terjun ke lapangannya. Saya mendingan mengajarnya daripada pusing administrasi. Benar nggak? Benar sih. Kalau administrasi ngikutin anak, belum tentu anaknya kayak gitu mampu. Saya lebih baik mengajar tentang di teori ya dengan terjun. Saya mendingan nanganin anak. Saya nggak ada tantangan buat ngituin anak. Saya udah udah semampu saya sih. Udah semampu saya untuk menangani anak-anak autis gitu ya. Sebenarnya saya bukan jurusan autis. Cuman kan di autis itu sama dengan anak tunagrahita. Saya jurusan anak tunagrahita. Jurusan C itu tunagrahita. Cuman kan tunagrahita juga hampir sama. Cuman pinternya autis. Tantangan saya itu biar orang tuanya percaya sama kita. Itu kalau menangani anak autis tantangannya nggak ada. Tantangannya cuma itu aja. Gimana caranya anak ini terbiasa mandiri, terbiasa dalam jangka 5 menit bisa diam, terbiasa belajar dengan tertib, gitu aja. Kalau untuk tantangan biasa lah, kecuali di umum, tantangannya apa? Anak ini harus bisa naik kelas. Kalau kita yang penting kita tuh tantangannya bisa menangani anak-anak seperti kayak gini, itu aja. Apa sih pesan dan harapan Ibu buat masyarakat terhadap anak
Ya, saya ini kemarin didatangi oleh masyarakat di sini, yang anak-anaknya berkebutuhan khusus. Saya nangis ya Teh ya. Ada keluarga, ini belum dikunjungi sama saya. Ada keluarga itu 2 orang anaknya Down syndrome. Saya ini tantangan saya juga ya untuk observasi ke sana, asesmen ke sana, kunjungi. Tapi saya masukin bukan ke kelas saya, karena jauh kan dari Ciracas dari sini ke Ciracas jauh. Saya masukin ke SMP 0 ini sama aja. Yang penting anak itu mempunyai pendidikan, komunikasi sesama teman, bergaul. Orang tuanya juga harus tahu karakter anak seperti kayak gini. Nanti juga tahu, ya kan? Setelah sekolah anaknya. Ini belum dibujuk sama saya. Saya tuh harapannya itu yang ada di masyarakat yang mempunyai anak berkebutuhan khusus, pendidikan sama aja, ya kan? Anak seperti kayak gitu juga memerlukan pendidikan, ya kan? Anak pengen mandiri ya harus disekolahin. Di rumah kan dibiasain, ya kan? Karena terbiasa di rumah, anak itu nggak akan mandiri. Kalau di sekolah enggak. Pasti ada tata cara untuk kemandirian anak. Untuk tantangan di masyarakat, tadi tentang masyarakat ya, itu harapan saya. Anak-anak berkebutuhan khusus juga perlu pendidikan yang benar-benar. Jangan lihat, oh anak ini buat apa di sekolah juga nggak akan jadi dokter, nggak akan jadi presiden. Tidak. Saya harapannya sama aja harus punya pendidikan, meskipun nggak akan pinter, nggak akan kemandiriannya, kedewasaannya pasti ada dewasanya kalau di sekolah ini. Terakhir kali ya Bu ya pertanyaannya. Jadi kan yang saya tahu gitu ya, mungkin masih banyak beberapa masyarakat atau anak-anak lain yang belum mengerti autisme gitu. Jadi kayak mereka tuh menganggap anak autisme tuh aneh gitu kan ya. Iya. Nah, menurut Ibu tuh kayak kayak kesan Ibu tuh gimana gitu terhadap anak-anak yang memandang anak autisme tuh kayak gitu? Kalau di kota ya, yang belum punya, ya maksudnya yang nggak punya anak seperti kayak gitu, harusnya ada sosialisasi, ya kan? Terus ada pelatihan yang nggak. Jadi yang diundang tuh harusnya punya anak autis dan tidak punya anak autis. Oh seperti inilah anak autis. Nanti mengerti sendiri harusnya. Dinas itu sebenarnya mah harusnya itu. Jadi tidak diundang tuh tidak yang punya anak autis aja seperti anak tunarungu aja gitu. Harus ada dari masyarakat yang tidak memiliki anak berkebutuhan khusus biar mengerti masyarakatnya gitu. Oh iya ya. Ya kan banyaknya simpati ya, banyaknya simpati banget. Nanti kalau udah pelatihan itu pasti dia mengerti anak-anak seperti kayak gini, oh kayak gini. Kan ibarat autis itu punya dunianya sendiri, sekemaunya sendiri anak autis itu. Terus kosakata anak autis itu tidak boleh panjang lebar. Cuman kalau dia pergi ataupun ngamuk nakal, ucap aja tidak. Itu aja, udah diam. Tidak. Kalau tidak boleh itu kepanjangan. Tidak. Tapi saya suka pakai ujung jari. Iya. Tidak. Berarti kan dia diam. Jangan gini. Kalau gini kan anggapnya memukul. Iya, benar. Tidak. Tapi ada anak saya 1 orang gitu ya. Tadinya kan diterapi sama saya tuh gini. Saya gunainnya ini. Apa ini? Belum tahu deh kita. Mintrek. Dia ketakutan sendiri. Tapi lama-lama saya nggak turun lagi, naik. Jadi itu untuk menakutin, nggak apa-apa menakutin mah, tapi jangan digunain. Dia tahu kayak gini, oh mintrek. Pertama saya juga nggak ngerti ya. Saya gini, tidak. Dia ketakutan. Oh berarti itu ada masalah nih di rumahnya. Kayaknya udah. Nah, saya coba, tidak. Dia ketakutan. Jadi saya ngudain sekarang enggak. Dia kalau saya udah nunjukin jari ini tidak, udah tidak pernah, tidak ganggu teman. Kata tidak. Ibu mau nanya lagi. Kalau dari yang saya tahu kan
banyak berbagai jenis tentang jenis-jenis autisme gitu ya Bu ya. Nah itu kalau ibu tuh ngajar dari berbagai jenis itu atau Dari berbagai jenis. itu? Saya ada SD. Ini ketunaannya ya. Itunya SD SMP ya. Saya ngajar SD, SMP, SMA. Tapi sekarang yang SMP dong adanya, saya SD SMP. Terus berbagai karakter, ada yang non verbal, ada yang verbal. Yang tidak bisa bicara, yang bisa bicara. Tapi yang bisa bicara itu di saya, yang tidak bisa bicara di saya. Tapi saya orang tua kan biasanya nuntut ya. Ada yang terlambat masuk sekolah, karena itu dia ngikutinnya jalur terapi juga. Terapi itu kan sistemnya sendiri, tidak komunikasi dengan yang lain antara guru terapi dengan anak siswa. Tapi emang sih banyaknya pada terapi ya. Tapi di sekolahan kan komunikasi yang utama sama teman. Itulah kemampuan anak untuk berbicara itu karena komunikasi sama teman, sama ruang lingkup utamanya di sekolah. Di masyarakat pun gitu, di rumah. Ada anak siswa saya nih, dia bisa bicara, tapi dia malas untuk berbicara. Namanya Aruno. Kenapa? Dia itu sejak bayi nggak pernah di lingkungan keluarganya berkomunikasi, ayahnya sama adiknya, mamanya kerja, adiknya bapaknya juga kerja. Komunikasi utama dia. Setelah sekolah setahun 2 tahun dia masih belum. Sekarang udah huruf batasa udah bisa. Ibu Emi udah bisa. Dari tadinya di ruang lingkup keluarga, masyarakat, nggak pernah keluar untuk komunikasi sama masyarakat. Harus ibarat kita punya bayi ataupun umur 1,5 tahun ataupun umur setahun, dari 6 bulan aja ya, itu harus banyak-banyak di komunikasi biar bisa kita diari mimik mulut kita ketahuan sama bayi. Kalau sering kita komunikasi dengan bayi itu, insya Allah. Anak saya 3 perempuan semua, tapi di sini kan ada, meskipun nggak main ke bawah ya, ke bawah rumah kan luas, tapi insya Allah keluarga saya komunikasi sama neneknya, dia ngomongnya ya. Terus ini saya juga punya sekolahan, bukan SLB tapi RA kan. Jadi berbicaralah sama teman-temannya di sini, terutama komunikasi aja untuk membantu. Kan autis itu kena saraf ya, dari saraf. Kalau tunarungu juga sebenarnya saraf, cuman sarafnya kadang telinga. Ada yang bisa bicara tapi dia tidak mendengar. Ada yang nggak bisa mendengar sama sekali, nggak bisa bicara juga. Tapi yang tunarungu itu dia bersikap normal dan tidak bisa mendengar atau tergantung. Yang tunarungu juga ada yang ganda dan enggak. Kemampuannya juga tergantung. Atau pintaran anak autis daripada tunarungu. Pintaran anak tunagrahita daripada tunarungu. Cuman dari fisik. Tunarungu itu fisiknya. Kayak tunadaksa, dari fisiknya kurang tapi IQ-nya ada. Tapi tergantung juga. Ada CV, ada apa yang ganda, ada bermacam-macam teh. Jadi enggak harus tunarungu. Tunarungu enggak, tunadaksa total enggak juga. Ada yang total ganda gitu ya, ada IQ-nya di bawah normal, ada yang tunadaksa normal juga, bermacam-macam. Sama autis juga gitu. Kalau Down syndrome yang tahu kan kembar dunia ya, sedunia itu lucu teh. Kemarin saya O2SN dapat juara kedua, Boci dapatnya 4 juta. Itu anak-anak seperti kayak gitu sebenarnya berprestasi pasti ada, tergantung dirinya juga untuk menyemangati anak. Kalau tadi ketemunya Pak Amir pasti tunjuknya bukan ke sini, pasti ke Pak Yanto sih sebenarnya bukan jurusan saya. Ya itu aja teh. Ada lagi? Atau mau ke autisnya?
Tapi saya harus hubungin dulu ke teteh saya. Soalnya masih di bawah rumah. Soalnya kita juga buru-buru. Oh nggak apa-apa. Takutnya gitu tuh belum tahu anak autis seperti apa. Mungkin lain kali kali. Iya boleh. Soalnya dia masuknya ke situ bukan ke sekolah saya. Yaudah ibu itu aja sih bu. Maaf ya teh ya. Suara soalnya lagi windang lagi dari hari Senin sampai sekarang belum ini. Iya. Nggak apa-apa. Makasih ya. Iya sama-sama. Maaf ya teh disuruh kasih minum daripada puasa ya. Puasa. Alhamdulillah. Aslinya orang? Orang Pandeglang Carita. Wih, ini? Kalau aku Tangerang, Ini? Ciracas. Ciracas. Tangerang mana? aku 3 rasanya sih. Oh, Tiga Raksa. Raja. Apa Pandeglang? Anyer be ya, Carita. Iya. Di sana juga ada nanti jurusannya ke apa tadi jurusan? Pendidikan seni Pendidikan pertunjukan. Oh, itu nanti kayak PLBG bisa masuk ke SLB. Jadi ada di Padarin sama SLB baru. Kalau udah lama ya. Pertunjukan seni mau udah karakter itu ya, apa namanya? Untuk dari pertunjukan batik itu teater masuknya. Iya, ada teater, Tari, ada musik. tari. Oh, dari musik. Oh, ada yang bisa nari. Dari tadinya dari mana? Sanggar. Iya, dari kecil sanggar dari SD juga. Sanggar mana? Di Raksa Budaya pernah. Oh, pantesan. Di Wini pernah. Di Wini Curug. Enggak, bukan Wini Art yang di Ciracas. Wini. Sabanda Sariksa. Hah? Ada di Wini? Ciracas. Iya, Wini Art. Kalau teteh sih sukanya pakai raksa budaya ya. Iya, Bu Raksa Budaya. Bu Wiwi, Bu Santia. Tahu nggak? Enggak. Bu Santia ngajar di SK 01 itu bener dari raksa budaya dia mah. Enggak ingat sih soalnya dulu kecil. Lulusan kapan ya sih kamu? SMA 2024. 2024 kemarin. Iya, kemarin. Soalnya teman saya juga, kenalan saya juga raksa budaya, Wiwin, tapi kerja kuliah di perawat di Tangerang. Oh, ada raksa budaya. Mau, berarti pinter nari dong. Ya bisa dibilang gitu. Saya dia butuh penari, guru penari ya di Ciracas. Ngambil aja ke SLB Ciracas. Tapi harus full ya, kuliahnya kan Iya. reguler, bukan kelas kerja ya. Soalnya nggak ada di Tirta kelas kerja. Nggak ada. Oh itu di SFB Madinah juga butuh penari, penari, penyanyi untuk ngajarin anaknya. Kan di sini ada PL2SN, ada LKSN, ada O2SN kan. Jadi ada lomba itu PKHI, guru-guru. Hari guru itu kan lomba untuk nyari dan nyanyi. Ini jadi dapat ini sih, itu. Kalau udah lulus mah Iya. bisa. Lumayan sih gajinya nggak besar, sama dengan umum juga paling gope ya. Iya. Di situ juga paling gope. Tapi kan dekat nggak ongkos. Benar-benar. Sok aja ngelamar ke situ. Tapi jangan atas nama Bu Emu ya. Soalnya sering ngasupin orang di situ, pada nggak betah. Aduh. Yang betah 2 orang doang yang saya masukin. Kadang kerja yang lain gitu, soalnya bukan jurusannya umum. Kan nggak bisa jurusan umum. Kalau ini kan udah sanggar kan, udah masuknya terjun ke PLP itu emang dibutuhkan untuk penari juga, gitu, seni. Ada lagi? Halo teman-teman, aku Rafli. Yuk kita tanya teman-teman tentang penyandang autisme. Pandangan kakak terhadap penyandang autisme apa? Aku sebenarnya mereka itu kan nggak bisa mengendalikan diri mereka ya. Jadi kalau untuk kita ini buat orang-orang yang normal, jadi seharusnya kita kayak mewajari apa yang mereka lakukan, tapi jangan sampai kita kayak marah-marah. Karena mereka tuh nggak, walaupun marah itu nggak ngerti juga sih. Terus pesan untuk kakak terhadap masyarakat terhadap penyandang autisme itu apa sih? Pesan yang Ya, kalau menurut aku sih kayak ini aja sih, apa tetap semangat,
buat kayak terapi kan mereka juga suka terapi ya, terus nggak usah minder karena kekurangan, jadi balik kekurangan kan kalian juga pasti punya kelebihan. Semangat semua. Terakhir nih Kak, harapan ke depan untuk penyandang autisme apa? Semoga untuk kedepannya kalian ya tadi lebih semangat lagi, terus apa lagi ya kayak bingung. Oke, udah deh itu aja. Terima kasih Kak. Ya.